Di video kali ini saya akan membahas mengenai topik yang mungkin lagi panas-panasnya diomongin sama masyarakat, yang lagi trending topik nih. Dan di sini saya selaku pembawa acara, Aulia Amanda, tidak mungkin sendiri. Dan saya ditemani nih sama teman-teman saya. Halo. Halo. Bisa perkenalan mungkin? Halo semua, saya Davin. Halo, saya Rais Faisal. Halo, saya Rifki. Halo, saya Asfa. Kita langsung mulai kan ya. Nah, fun fact guys, kita ini teman satu kampus, satu jurusan, bahkan kita ini satu kelas. Dan kita ini dari jurusan hukum. Mungkin sebelum masuk ke dalam pembahasannya, pertanyaan basa-basi dulu kali ya. Kenapa nih kalian tertarik dan masuk ke jurusan hukum ini? Mungkin bisa dimulai dari saya. Kalau saya tertarik masuk hukum itu karena ada dari keluarga juga, seperti ayah juga, ada dari bagian hukum juga. Jadi saya mungkin termotivasi dari ayah saya untuk bisa jauhlah dari ayah saya untuk hukum ini. Saya juga tertarik juga untuk jadi jaksa mungkin kedepannya. Jadi harus belajar dari sini, dari kuliah untuk bisa mencapai tujuan itu. Yang lain? Kalau saya sendiri, alasan dari tertarik hukum ini awalnya tuh karena emang secara pribadi alasannya karena emang prospek kerjanya saja. Terus juga hukum ini bagi saya penting untuk di kalangan masyarakat, apalagi saya udah lebih batas umur legal ya, udah bagian dari masyarakat, jadi wajib gitu untuk sadar hukum. Terus selama semester ini ya dapat ilmu-ilmu hukum yang jadi dasar bagi fondasi saya buat semester selanjutnya. Itu sih kalau dari saya. Kalau saya jujur aja, sebenarnya saya menghindari matematika, menghindari hitungan-hitungan. Jadi saya masih hukum. Selain itu, ya background keluarga saya emang semuanya rata-rata dari hukum. Ayah saya, bibi saya, om saya itu rata-rata orang hukum, dan saya juga kepikiran buat jadi jaksa, jadi konsultan. Makanya saya belajar di prodi ini, prodi ilmu hukum. Gitu sih kalau dari saya. Prospek kerjanya juga luas. Kalau saya jujur dari pertama kali tertarik hukum itu dari SMP kelas 3. Terus selain itu saya juga suka baca cerita yang detektif gitu ya. Jadi ada penyelesaian kasus-kasus hukum, terutama Sherlock Holmes saya suka banget. Terus masuk SMA lebih makin tertarik lagi, plus sama kayak Asfa tadi menghindari matematika juga karena matematika tuh ilmu yang sangat menyenangkan. Mungkin itu aja alasan saya masuk hukum. Seru ya, beda-beda nih tertariknya. Dan kita juga kebilangnya masih maba ya, tapi walaupun masih maba nih, kita nggak kerasa bentar lagi udah mau masuk, udah mau semester 1 nih. Dari 1 semester ini kalian udah dapet apa aja nih di kuliah jurusan hukum ini? Tadi saya udah ngomong ya, semester 1 ini udah dapat banyak ilmu dasar-dasarnya lah tentang ilmu hukum. Tapi di balik itu juga saya dapat kemampuan sedikit buat peka terhadap situasi yang terjadi di negeri ini. Soalnya ya Wike, terima kasih udah ngajarin saya buat bisa peka gitu sama situasi di negeri. Udah sih itu soal Mungkin kalau saya selama hampir 1 semester ini banyak yang saya dapat ya, kayak misalkan hukum itu sebenarnya tidak bisa didefinisikan. Terus prinsip-prinsip dasar hukum, kayak prinsip dasar hukum Indonesia itu seperti apa, prakteknya seperti apa, teorinya seperti apa tuh bisa kita dapat. Itu yang saya dapatkan di semester 1 ini. Sama kayak Rifki tadi, shout out buat Wike, menyadarkan pikiran kita semua buat lebih menyadari bahwa kita tuh prospek penting buat negeri ini untuk membangun hukum di Indonesia. Oh, menurut saya belajar banyak dari ilmu hukum ini, membuka wawasan banget. Dan perlu dicatat, ilmu hukum itu tidak segampang yang kalian kira. Banyak banget kayak pasal, undang-undang, kayak gitu yang harus kita hafalkan, harus kita tahu. Gitu. Jadi nggak sekedar baca doang ya. Gitu. Jadi nggak segampang kayak, wah ilmu hukum mah cuma baca-baca doang, gampang. Nggak segampang itu. Buat yang bilang masuk ilmu hukum gampang cuma ngapalin doang, cuma masuk hukum. Ya kayak gitu, kayak
Dapin katakan tadi juga benar, hukum itu susah didefinisikan. Kirain kalau dilihat sebelum masuk kuliah, hukum itu kayak aturan atau apalah itu, tapi udah masuk ke dunia ini, ke dunia hukum itu benar-benar susah didefinisikan. Dan hukum juga banyak ya kan, nggak pidana sama Ya, doang. ada tata negara, ada hukum perkawinan, banyak lah. Belum lagi hukum yang ada di luar negeri, yang ada di luar negeri. Betul. Walaupun kata kalian agak sulit nih dihukum, tapi rekomen lah ya buat teman-teman di rumah nih yang mungkin tertarik atau mau masuk ke jurusan hukum Ya, ini. rekomen, karena kan prospek kerjanya juga yang tadi seperti udah sebenarnya bilang, prospek kerjanya sangat luas. Terus menurut saya hukum itu nggak akan pernah mati selagi masih ada Betul. Worth it banget sih, ngelatih kita juga ya, jadi lebih kritis ya, lebih kritis banget sama persoalan-persoalan yang gini-gini lah. Mungkin udah cukup kali ya perkenalannya. Ini kita langsung masuk ke dalam pembahasan yang mau kita bahas nih di video kali ini. Mungkin dari kita kecil SD sampai kita sekarang kuliah ini udah gak asing sama kata demokrasi. Yang kita kenal juga bahwa demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Maka menurut kalian, definisi menurut kalian demokrasi itu apa sih? Kalau menurut saya demokrasi itu seperti yang dikutip dari Abraham Lincoln. Demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat dan semua dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Jadi demokrasi itu suatu bentuk pemerintahan yang dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan itu. Menurut saya juga hampir sama ya, kenapa saya sama David, pemerintahan tertinggi itu ada di kekuasaan di tangan rakyat kekuasaan itu. Nah, selain itu rakyat juga harusnya bebas berpendapat, mengemukakan pendapatnya, jadi tidak ada rasa takut, sehingga bisa demokrasi itu bisa berjalan dengan lancar. Benar banget. Setuju juga sama pendapat dari David sama Asba. Emang demokrasi ini apa ya, salah satu sistem yang cukup kompleks dan apa ya, mudah gitu untuk kerja. Tapi kenyataannya sih tidak semudah itu dan prakteknya juga ya. Ya, prakteknya enggak Kadang prakteknya juga Ya, masih betul. banyak Sama betul. penyimpangan dari prinsip demokrasi itu Ya, sendiri. betul. Teorinya pun saat prakteknya agak berbanding jauh ya. Kayak tadi yang dibilang David kan, for the people, by the people, ya kan, dan sebagainya ya. Itu ya masih ada yang miss lah. Kayak gitu sih. Ya. Tapi nyatanya demokrasi ini juga banyak segelintir orang yang mungkin mempunyai kekuasaan tertentu. Jadi rakyat itu susah banget untuk, kayak tadi Ajba bilang, berpendapat juga di negeri ini mungkin masih banyak yang terbatas. Si kaku gitu ya. Ya, karena masih ada yang banyak yang takut ya. Ya, jadi kalangan atas tuh masih pakai barrier to entry, jadi kayak masih ada halangan gitu ya, kita bisa maju ya. Ya betul. Nah, dari jawaban kalian juga nih, kan kita ini dikenal juga ya, selain sistem demokrasi, ada sistem diktator yang dikuasai oleh satu orang dan sistem oligarki yang dikuasai oleh beberapa pihak. Tapi terkenal juga gitu bahwa sistem demokrasi ini dikatakan sistem yang lebih baik daripada sistem yang lainnya. Kata kalian, menurut kalian itu bagaimana dan mengapa negara kita, negara Indonesia, milih untuk menggunakan sistem demokrasi? Untuk sistem demokrasi ya. Jadi kalau menurut saya sendiri yang melihat dari perkembangan Indonesia ini, sebelumnya sampai ke bisa ada demokrasi Pancasila ya bisa dibilang ya. Sempat juga kan Indonesia menganut sistem apa ya, liberal ya, dan itu nggak cocok banget sama Indonesia. Terus sampai perjalanan menemukan jati diri, dapatlah demokrasi Pancasila, di mana semua orang tuh mendapat hak yang sama gitu untuk ikut serta gitu dalam demokrasi ini gitu sih. Kenapa menurut saya juga kenapa Indonesia lebih cocok sama sistem demokrasi dibanding sistem yang lainnya? Karena demokrasi sendiri kan sesuai dengan latar belakang rakyat kita gitu, di mana gotong royong, saling membantu satu sama lain gitu kan. Jadi itu juga sama dengan cita-cita para pendiri bangsa. Jadi mereka tuh membangun negeri ini tuh dengan semangat gotong royong gitu. Jadi menurut saya ya sistem demokrasi yang harus cocok ya, pasti gitu.
ya demokrasi itu udah emang paling pas sama undang-undang sama Pancasila juga ya. Kalau emang nggak pakai demokrasi kayaknya emang melenceng gitu, menyimpang sama Pancasila kayak gitu. Menurut saya kayak gitu. Jadi emang paling pas. Bayangin kalau emang nggak pakai demokrasi kayaknya kita bakal kesusahan juga gitu. Contohnya yang tahun-tahun sebelumnya juga kan, Ya. sebelum demokrasi itu susah Indonesia. Nah, dari jawaban kalian nih, bagaimana mungkin tips dari kalian agar demokrasi di Indonesia ini dapat berjalan lebih baik lagi? Demokrasi itu kan pemerintahan di Indonesia itu demokrasinya kan demokrasi terapkan, Ya. kan di mana rakyat memberikan suaranya kepada wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Mungkin dari saya, koreksi jika saya salah, saran dari saya sih wakil rakyatnya harus menjalankan amanat dari rakyat dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi kayak jangan cuma jadi manis kampanye kayak gitu doang, tapi integritas ya. benar-benar dilakukan itu apa yang rakyat inginkan tuh didengar oleh mereka, jadi supaya demokrasinya tuh berjalan dengan baik gitu. Soalnya saya juga pernah dengar ya dari kelas negara gitu. Jadi ada teori di mana Aristoteles ini bilang bahwa demokrasi ini bentuk pemerosotan katanya. Karena hanya dijadikan alat ya oleh saat ini ya. Kayaknya katanya seperti itu. Jadi saran saya, menurut saya, demokrasi itu bukan sistemnya sebenarnya yang salah, tapi orang yang menjalankannya. Betul. Kurangnya apa ya? Mungkin tanam rasa integritas dan dia punya pendirian tuh agak kurang, mungkin ditanam sejak dini gitu mungkin. Ya. Jadi gampang goyah ya. Sama kayak apa ya? Dimulainya tuh dari hal kecil dari diri kita sendiri dulu gitu. Kita tuh harus saling menghargai juga satu sama lain. Kalau ada yang berbeda pendapat ya it's okay kan. Ya. Itu bentuk demokrasi juga gitu. Jangan sampai kalau kita berbeda pendapat ya sampai berantem gitu, sampai bertindak anarkis kan, itu tidak mencerminkan yang baik itu. Nah, tadi tuh Davin juga udah menyinggung bahwa sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini demokrasi tidak langsung yang mewakili perwakilan, yang dimana rakyat akan memilih perwakilan eksekutif atau presiden dan wakil presiden, dan perwakilan legislatif yaitu DPR, DPD, dan DPRD melalui pemilu. Nah, membahas pemilu nih yang mungkin lagi jadi trending topik gak sih, yang lagi panas-panasnya diomongin sama masyarakat ya. Dan kita juga di sini udah pada 18 tahun ke atas, 19 tahun ke atas ya sih. Jadi kalian juga pasti udah punya hak suara dan bisa menyumbangkan suara kalian pada pemilu tahun 2024 ini. Dan bagaimana nih rasanya kalian jadi pemilih pemula saat nanti di 14 Februari, dan seantusias apa sih kalian soal pemilu di tahun ini? Sangat antusias sih, soalnya pencoblosan pertama, apalagi tahun sekarang juga langsung presiden, DPR, sama gubernur juga kan sampai bawah-bawahnya juga ya. Nah itu juga harus apa ya? Jujur sampai sekarang masih bingung untuk memilih siapa, karena semuanya sama-sama kuat, mempunyai kelemahan, kelebihan masing-masing. Jadi sampai sekarang juga bingung dan di debatnya juga itu sangat meriah, sangat bisa banyak pelajaran yang kita ambil juga. Jadi sangat antusias lah untuk nanti tanggal 14 Februari. Apalagi ini pencoblosan kita pertama banget ya. Ya, Mungkin di pencoblosan pertama kali ini ya antusias sama, ini rasanya senang akhirnya bisa memutuskan menyumbangkan suara untuk menentukan nasib bangsa ke depannya gitu. jadi kita udah bagian dari demokrasi banget ya. Udah bagian dari demokrasi banget. Betul. Ya juga sih, kalau saya sendiri melihat saya yang udah batas umur yang udah bisa punya hak suara ya, sejujurnya agak takut juga, karena kalau kayak asal ya untuk pemilih nggak riset segala macam itu kan ngegadein bangsa ke 5 tahun ke depan. Iya, 5 tahun ke depan itu nggak sebentar gitu kan. Nasib bangsa itu ditentukan lewat dari satu suara, itu penting banget. Dan untuk kalian yang golput, wah kalian parah banget, itu sih gimana ya. Betul. Lalu, apa sih pemilu ini menurut pandangan kalian pribadi, dan apa menurut kalian manfaat dari pemilu ini? Pemilu itu pemilihan buat
kita rakyat Indonesia buat menentukan siapa saja calon-calon wakil rakyat yang terbaik dari yang terbaik untuk duduk di kursinya gitu nanti, yang bisa menyampaikan aspirasi rakyat. Terus kalau makna pemilu sendiri maknanya banyak ya. Pertama, siapa saja nantinya yang bisa menjadi penyambung jembatan bagi rakyat untuk ke penguasa gitu. Jadi bukan apa ya, gimana ya bahasanya, yang bisa jadi penyambung dari rakyat untuk mewujudkan negeri ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terlebih kan Indonesia tuh menyambut bonus demografi ya, di mana katanya Indonesia emas tahun 2045. Jadi kita benar-benar harus bisa menemukan pemimpin yang bisa membawa Indonesia menuju generasi emas gitu, nantinya. Itu sih mungkin. Dan apa ya, kalau pemilu itu juga kan salah satu bentuk dari sistem demokrasi juga ya. Kita bisa menyuarakan suara kita ya. Suara kita itu penting loh buat masa depan gitu. Jadi jangan sampai kalian golput ya. Setuju banget sama Aspa ya. Jadi pemilu ini kan salah satu bentuk ya, bentuk cerminan sistem demokrasi di Indonesia gitu ya. Kita lihat dimana kita milih seseorang yang dipercayai ya untuk mewakilkan kita gitu kan, masyarakat Indonesia gitu kan. Pandangan saya sih ya itu sebagai apa ya, sarana aja sih, sarana yang efektif tapi ya namun di prakteknya walaupun masih suka ada yang ya gimana gitu ya, jadi ya belok lah, belok sedikit. Cuma namanya sesuatu pasti tidak langsung sempurna ya. Itu Indonesia juga sebelum ke demokrasi Pancasila ini kan tadi itu melalui perjalanan panjang dulu gitu, dia sampai nemu jati diri. Terus manfaatnya juga demokrasi itu menurut saya jadi apa ya, tidak ada ketakutan gitu dari warga negara sendiri, punya kebebasan, merasa apa ya, hidup aja gitu tuh ya, kayak didengar gitu dibanding dengan negara-negara lain yang menganut diktator yang sebagai macamnya segala macam, yang membuat masyarakat juga justru takut dengan negara sendiri gitu. Nah, jadi suara setiap individu itu emang Sebenarnya penting banget. Betul sih. Berarti dikatakan kalian bakal menyumbangkan hak suara kalian lah ya di pemilu ini. Pasti. Nah, sebagai anak hukum nih, kalian udah nyiapin aja buat pemilu nanti. Mungkin udah persiapan apa? Kalian nonton YouTube tutorial karena baru pemilihan awal nih? Iya, karena nggak tahu ya. Iya. Di sana tutorial belum segala yang tahu ya. Sebagai anak hukum ya, mungkin kita harus melihat background hukum dari masing-masing calon pasangan. Ya, betul. Rekodnya apa aja, bagaimana baik buruknya dilihat. Terus kita juga harus ngikutin debat ya, karena debat itu salah satu cara supaya kita tahu calon mana yang paling baik dari yang baik gitu. Terus kemarin juga ada katanya anak konstitusi gitu kan. Kontroversi banget ya. Kontroversi kan, jadi itu sih yang harus dipertimbangkan sebagai anak hukum. Jadi kita melihat dari perspektif tertentu calon mana yang paling baik gitu. Ya, betul. Ya. Setuju sih sama itu. Terus juga kalau dibilang untuk pemilu ini ya, kalau sekarang ini emang sebelumnya saya kurang mengikuti ya. Memang karena sekarang ini kan kayak melihat gitu kondisinya dari awal seperti apa segala macam, dan ya demokrasi itu kan nggak jauh ya dari politik ya, nggak jauh banget, sampai banyak kontroversi juga. Bahkan yang katanya demokrasi itu kan hak suara tuh bebas gitu, kita punya hak untuk menyuarakan apa yang kita pilih ya. Tapi ketika kita menyuarakan gitu, membahas tentang paslon nomor sekian, kelebihannya ini, track recordnya ada yang buruk ini. Ketika track record buruk itu muncul yang nggak setuju, betul. Background yang kurang bagus tuh. Iya, betul. Padahal yang mungkin kita sebutkan itu fakta ya. Fakta, betul. Jadi kita sadar ya. Beberapa orang yang memang pendukung loyalitas lah bisa dibilang, nggak terima gitu apa yang dibilang, kayak misalkan. Tapi ya balik lagi, namanya hidup ya, setiap orang yang punya kelebihan kekurangan masing-masing. Betul.
Memang kita di demokrasi ini maunya pasti yang terbaik ya. Ya. Terlepas dari apa kesalahannya, Betul. mungkin kita bisa lihat dari sisi baiknya dari masing-masing calon pasangan gitu. Mungkin memang semuanya baik dan buruk ya, tapi kita lihat yang paling baiknya yang mana gitu, untuk Indonesia ke depannya. Betul. Wah, seru sekali ya pembahasan kali ini. Dan kalian tahu nggak sih bahwa pemilih pemula seperti seumuran kita ini atau para pemuda memiliki angka yang besar untuk pemilu di tahun ini. Sedangkan seperti yang kita ketahui lah ya, bahwa anak-anak muda seperti kita ini sangat mudah sekali termakan omongan orang lain dan seringkali berpendapat tanpa ada fakta, data dan lain sebagainya. Dan lebih mereka kayak dia milih ini udah deh ikut aja gitu kan. Betul. Maka apa sih tanggapan kalian terhadap situasi tersebut dan seberapa besar dampak anak muda di pemilu nanti? Gimana ya? Bisa bilang sedih sih. Dampaknya gede ya. Jadi misalkan tadi kan kayak yang dibilang sama Aldo, Pak, pemilih muda tuh pemilih baru terutama, jadi yang paling persentasenya paling banyak ya. Jadi terkait yang sering kemakan orang-orang tanpa riset dulu, mungkin bisa buat pribadinya masing-masing bisa Dari riset diri dulu sendiri. ya, dari diri sendiri. Kita masing-masing juga masih bisa mungkin bisa riset dulu, mungkin apa yang diberitakan itu benar atau enggak, karena sekarang banyak Hoax ya? bahasa politik Iya, hoax juga. yang nggak tahu apa ya, kata krama bisa dibilang kayak pakai kata-kata yang kurang menyenangkan untuk dilihat dan didengar, untuk menjatuhkan satu sama lain gitu. Ya betul. Di sosmed juga banyak ya. Dari sosmed banyak, jadi mungkin kita harus bisa lebih memfilter lah istilahnya memfilter mana baik dan buruknya. Ya, jadi kalau ada berita tentang capres atau cawapres, kita jangan lihat dari satu sumber doang. Iya. Jadi kita harus lihat dari sumber yang lain. Jadi gak kemakan hoax aja. Karena bisa jadi satu sumber tuh bias. Ya. Misalkan media ini Iya betul. pihak pendukung mana, Ya beritanya yang menjatuhin pihak mana. Jadi kalau kayak yang lain bisa. Iya. Kita harus apa ya? Kita pilih aja sih berita yang memang benar-benar gitu. Jangan terpaku dari satu sumber yang ada. Itu sih yang paling. Kayak sama kita tuh harus punya pendirian, jangan kemakan Ya. kayak omongan teman kayak aku lupa pilih yang ini gitu. Ya udah aku ikut Ikut, ya. aku itu gitu. Harus Jadi, punya ya, Itu pendirian. kayak datanya nggak peduli banget gak sih Iya. sama negerinya sendiri ya? Kayak Kalau kata dosen saya, kalau pemilihannya baik, istiqoroh. Insya Allah pemilihannya baik. Cuma yang bilang tadi itu sedih juga sih kalau ya anak muda yang zaman sekarang ini ya kayak kita contohnya yang banyak gitu, beberapa yang aduh sedih banget lah kayak melihat setiap calonnya itu dilihat dari sosmed dan dari berita-berita yang belum tentu pasti gitu ya, belum pasti, sedih banget. Jadi kayak contohnya salah satu aplikasi TikTok yang paling berpengaruh menurut saya sih. Dan kayak dengan karena gestur simbol ya salah satu yang joget misalkan contoh ya, waduh ya boleh berarti gimana? Jadi mungkin juga kita juga bisa aja Betul, salah, ya, betul. salah menerima informasi. Jadi bagaimana kita memfilternya ya? Ya, bagaimana diri kita memfilter berita itu sih biar Ya, nggak betul, terlalu betul, hoax. betul. Terus buat apa yang tadi masalah milih satu pasangan gara-gara kemakan omongan temennya tuh jangan sih. Wah, Benar-benar harus dari diri sendiri buat milih. Karena kalau sampai itu kejadian, nasib bangsa 5 tahun ke depan nanti Iya betul, taruhan. Tapi kita sering dengar gak sih kayak misalkan dari orang tua, kamu harus milih ini ya. Dan saat kita membantah, kata orang tua, misalnya, mama nih yang udah lebih lama udah lihat bla 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 bla. Tanggapan kalian kalau kalian ada di situasi tersebut dan orang tua kalian minta kalian buat pilih yang diinginkan mama kalian itu gimana gitu atau orang tua kalian? Kalau saya mungkin bisa dijelaskan secara baik-baik ya, karena kan orang tua juga baik buruknya seperti apa salah satu pasangannya. Mungkin kalau misalkan orang tua kita memilih calon A, baik buruknya kita jabarkan ke orang tua kita kayak gimana. Mungkin nantinya orang tua kita juga jadi kepikirannya bisa terbuka ya. Gitu sih menurut saya. Tapi kadang juga pernah dengar ya dari teman-teman saya sendiri ya, kayak banyak yang maksa gitu orang tuanya untuk milih pasal ini, kalau enggak dia bahkan sampai karena
beda lah ya pendapat itu Berantem jadi gak berantem sih? itu. Ya, Terus saya kalau itu parah banget. Saya kan keluarga ya maksudnya kayak ayah atau dengan anak atau ibu dengan anak. Menurut saya sendiri kalau saya di posisi itu sih saya bakal cari aman ya. Karena kan di religius agama saya sendiri kepercayaan itu bohong itu ada untuk kebaikan. Jadi ketika oh iya saya bakal pilih itu, padahal nanti pas biar ngomong langsung dia kayak mana kita tahu ya. Gitu kan. Goal dari saya sih seperti itu. Tapi Menurut saya itu kan termasuk pemaksaan ya. Iya, Jadi iya, kita iya. tuh kayak mau berdemokrasi itu kayak kebatas gitu sama pemaksaan orang tua kita, orang terdekat kita. Jadi kita mungkin agak takut buat pilihnya kan, apalagi itu orang Padahal nanti pas biar ngomong langsung dia kayak mana kita tahu ya. Gitu kan. Goal dari saya sih seperti itu. tapi menurut saya itu kan termasuk pemaksaan ya. Iya, Jadi iya, iya. kita tuh kayak mau berdemokrasi itu kayak kebatas gitu sama pemaksaan orang tua kita, orang terdekat kita. Jadi kita mungkin agak takut buat pilihnya kan, apalagi itu orang tua kita kan yang membatas kita buat berdemokrasi gitu. Jadi ya betul kata kita main aman aja lah ya. Main aman dulu. Sama kayak- Jangan apa ya, jangan ngebocorin kita mau pilih siapa ya. Karena ada asasnya juga kan pemilu itu asas itu berjudul. Berjudul ya. Ada yang antara itu rahasia, jadi kita tuh Rahasia, iya. nggak boleh sebenarnya nge-spill Ah, iya. siapa pilihan kita. Ya betul. Kalau kayak gitu sama konsepnya kayak money politik lah. Ya betul. Jadi kita kalau kalian ada yang ngasih amplop jadi terima aja tapi milih calon yang lain. Waduh. Iya. Betul. Karena nggak orang yang ngasih kita amplop tuh nggak akan tahu kita Ya milih nggak siapa. tahu ya. Iya betul. Iya sih. Nah, lihat waktu juga nih ya, nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol Waduh. udah asik ini udah berpuluh-puluh menit nih kita ngobrol. Mungkin ini terakhir, apa pesan kalian buat anak muda yang udah punya hak suara namun ia tidak akan menyumbangkan suaranya atau golput atau gak memilih secara asal-asalan tanpa ada riset? Coba sampaikan. awas aja nyesel ke depannya. Ini buat 5 tahun ke depan loh. Ya, Kehidupan kita semua berbangsa bernegara gitu. Buat Itu penting. anak muda yang pemilih baru terutama yang udah mematahkan hatinya buat golput, mending dipikir-pikir lagi Iya. karena memang dari ketiga calon ya, Iya. ketiga calon pasangan yang sudah resmi diumumkan itu ada baik ada buruknya. Kalian mungkin bisa mulai tadi ya, cari yang kita bilang, riset latar belakangnya kayak gimana. Terus kan ada yang udah juga yang udah jadi pemimpin di daerahnya masing-masing, Iya. tahu. Lihat apa kinerjanya di daerah masing-masing kayak gimana dan satu yang penting kalian harus menyumbangkan suara kalian di 14 Februari nanti karena kalau enggak kalian sama aja dengan menggadaikan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Dan bisa jadi kalau kalian golput Indonesia emas tidak akan pecah. Itu juga tidak melaksanakan demokrasi dengan baik Iya. ya. Betul, tidak mungkin Tidak ada. ada. Benar kata Davin juga. Pernah dengar juga kontroversi mana kayak suara yang golput itu bisa disalahgunakan oleh Iya. oknum ya. Iya. Oknum ya. Jadi misalkan pemilih daerah A sekian, terus yang golputnya sekian, tapi suara yang golput tuh dimasukkan ke suara siapa? Iya, Jadi betul. daripada terjadi hal-hal yang tidak sedang Ya. tidak gitu tidak ya. tidak tidak diinginkan, jadi mending ya kalian datang ke TPU, coblos, cap tinta udah beres. Gak bakal sampai lama-lama Bakal banget ya. lebih dari 1 jam, Betul, betul. kecuali ngantri. Makanya penting ya suara kita Penting banget. Iya. Nggak bisa nganggur. Ya untuk pesan, kalau pesan sih sendiri saya ini melihatnya jangan sampai golput sih. Karena menurut saya sama aja kayak gak peduli sama negeri sendiri menurut saya. Ya, Karena kita kan sebagai generasi penerus ya, ya betul. jadi harus mulai mikir nasib bangsa ke depannya gimana dari sekarang itu. Betul. Tuh guys, udah dengar pesan-pesan dari mereka nih. Jadi kalian yang nonton juga yang udah punya hak suara, jangan menyanyiakan hak kalian untuk memilih pemimpin. Karena satu suara kalian itu yang menentukan siapa pemimpin negara kita 5 tahun ke Suatu depan. suara sangat berarti. Betul. Betul. Ya, Mungkin
sekian pembahasan yang dari kita. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena kita juga masih Masih kita hanya Hampir selalu juga ya, kita juga masih apa ya? masih sama juga. Betul. Dan juga masih kayak round juga ya sama aja. Cuma kita di sini yang berbagi sharing aja sharing. Jadi apa yang kita tahu, kita tahu demokrasi lah betul. Jadi koreksi aja dong. Koreksi kalau salah. Iya, kalau ada yang salah. Oh, Pak ini kok. Ya saya yang lain. Udah mulai sarkastik ya. Baiknya udah langsung. Betul, langsung kita tutup aja kali ya. Iya. Mungkin terima kasih juga buat kalian yang udah nyempetin nih buat video di kali ini, buat sharing-sharing sama teman-teman di rumah. Makasih banyak. Dan buat kalian yang nonton juga, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Mungkin kalian juga bisa berpendapat nih di komen kita, bakal kita baca-bacain juga kali ya. Saya Aulia Amanda, selaku pembawa acara kali ini. Saya akan menutup di video kali ini. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih. Thank you.